Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan dana desa. Jangan lupa disimak ya guys. Yo. Halo. 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 Saya Indah Lutfiana, absen 1. Perkenalkan, nama saya Audia Wardana, saya dari absen 2. Namaku Sofia Amalia, absen 3. Saya Kansa Laili Azara, nomor absen 4. Nama saya Muhammad Gramski Alaseni dengan nomor absen 05. Saya Happy Kusuma Wamukasing Hayu, absen 6. Saya Tania Korunisa, nomor absen 7. Saya Julian Stefani Saini, absen 8. Saya Nabila Napalada dari absen 9. Kali ini kami akan membahas dana desa. Tentunya kalian semua sudah sering sekali mendengar tentang dana desa. Dana desa ini seringkali harusnya digunakan untuk membangun kebutuhan desa dan membangun kesejahteraan untuk warga desanya sendiri. Tapi sering kita dengar atau sering kita lihat dana desa ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk misal pembangunan desa yang tidak merata, kesejahteraan warga yang tidak terurus. Di vlog kali ini tentunya kita akan membahas tentang penyalahgunaan dana desa. Untuk informasi selebihnya, yuk tonton video ini lebih lanjut. Bye. Juga melakukan tindak penyelewengan dana desa. Menemukan berbagai fakta terkait dana desa. Apa saja? Ratusan kepala desa di Situbondo ini menjalani pemeriksaan mendadak oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Situbondo. Tim jurnalisme Data Kompas mengolah data dan menemukan berbagai fakta terkait dana desa. Apa saja? Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kebijakan publik semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan lokal. Akan tetapi dalam prakteknya sayangnya masih terdapat banyak sekali kasus-kasus seperti adanya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian adanya sumber daya manusia antar daerah yang tidak memadai, serta adanya praktek-praktek korupsi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, banyak sekali desa-desa di Indonesia yang mendapatkan anggaran berupa dana desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendapatan desa adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan alokasi transfer dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Dalam pasal 57 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 menjelaskan bahwa penghitungan dana desa dilakukan dengan ketentuan, yaitu yang pertama, sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan. Peraturan yang kedua, sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan. Menurut ICW, selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi dana desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi yang terbesar kecuali dalam sektor dana desa yaitu di sektor pemerintah sebesar 108 kasus, selanjutnya ada sektor utilitas sebesar 103 kasus, dan sektor perbankan sebesar 65 kasus. Pada bulan September 2021, dua mantan kepala desa Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan tindakan korupsi dana desa sebesar 487 juta rupiah. Ada contoh kasus selanjutnya yaitu ada pada bulan Februari tahun 2021, RH sebagai kepala desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, diketahui melakukan tindakan korupsi mencapai 300 juta rupiah. Pada bulan Oktober 2020, Kepala Desa Lompoh Tengah, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, diduga melakukan tindakan korupsi dana desa sebesar 600 juta. Berikut solusi dari masalah korupsi dana desa. Yang pertama yaitu perkuat pengawasan. Setiap desa dapat diawasi tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh warga desa. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan kepala desa dan perangkatnya. Mereka perlu dilatih supaya dapat mengelola keuangan dana desa. Jadi tidak dapat dimanipulasi dan disalahgunakan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sistem digital dari pengajuan hingga pelaporan agar dapat
transparan dan tidak dapat dimanipulasi oleh perangkat yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya yang keempat yaitu warga harus ikut serta dalam musyawarah dan evaluasi supaya warga tahu bahwasanya uang tersebut digunakan untuk apa. Yang kelima yaitu seseorang yang ketahuan korupsi harus dihukum secara tegas supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. Yang keenam yaitu melakukan pemeriksaan secara rutin dan bisa juga secara mendadak agar kepala desa tidak bermain-main dalam pengelolaan dana desa tersebut. Jadi itulah contoh nyata bagaimana otonomi daerah bisa disalahgunakan kalau tidak diusahakan dengan baik. Tapi kalau semua pihak dari pihak pemerintah sampai dengan masyarakat ikut terlibat aktif, dana desa benar-benar bisa digunakan dengan baik atau bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan share. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.